Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Amelia Putri, NIM 1948201064 dari Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin dalam patofisiologi hipertensi. Sebelumnya, apa sih hipertensi itu? Hipertensi yaitu istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang berada di atas batas normal atau optimal, yaitu 120 mm Hg untuk sistolik dan 80 mm Hg untuk diastolik. Berikut adalah skema dari patofisiologi hipertensi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi hipertensi, yaitu faktor yang pertama, asupan garam berlebihan. Faktor yang kedua, jumlah nefron berkurang. Faktor yang ketiga, stres. Faktor yang keempat, perubahan genetis. Faktor yang kelima, obesitas. Dan faktor yang keenam, bahan-bahan yang berasal dari endotel. Pada faktor yang pertama, yaitu asupan garam berlebihan. Asupan garam yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebihan dari hormon natriuretik yang secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume cairan menyebabkan meningkatnya volume darah sehingga timbulnya hipertensi. Faktor selanjutnya yaitu jumlah nefron berkurang. Jumlah nefron berkurang dapat menyebabkan retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi sehingga mendapatkan volume cairan meningkat. Selanjutnya, faktor stres. Naiknya tekanan darah secara tiba-tiba dan berlangsung lama akibat stres bisa menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang pada pembuluh darah dan jantung. Pasalnya, hormon stres yang dilepaskan oleh tubuh bisa merusak pembuluh darah dan memaksa jantung untuk memompa darah lebih keras. Stres dapat menyebabkan penurunan permukaan filtrasi, aktivitas berlebihan syaraf, renin-angiotensin berlebihan. Aktivitas berlebihan pada syaraf dapat menyebabkan kontraktilitas. Renin-angiotensin berlebihan dapat menyebabkan konstriksi fungsional dan hipertrofi struktural. Faktor berikutnya yaitu perubahan genetis. Perubahan genetis dapat menyebabkan perubahan membran sel, konstriksi fungsional, dan juga hipertrofi struktural. Selanjutnya, faktor obesitas atau biasa disebut juga dengan kelebihan berat badan. Obesitas merupakan kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Obesitas sangat berhubungan dengan hipertensi karena orang yang obesitas memiliki resiko yang lebih tinggi terkena hipertensi. Obesitas menghasilkan hiperinsulinemia dan kemudian hiperinsulinemia menghasilkan hipertrofi struktural. Faktor yang terakhir yaitu bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bahan-bahan yang berasal dari endotel menghasilkan hipertrofi struktural. Rumus dasar tekanan darah yaitu sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer. Hipertensi sama dengan peningkatan curah jantung dan atau peningkatan tahanan perifer. Peningkatan curah jantung otoregulasi peningkatan tahanan perifer. Renin-angiotensin system. Enzim renin merupakan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel khusus di ginjal. Fungsi enzim renin adalah untuk meningkatkan tekanan darah. Selain itu, enzim renin juga biasanya diperiksa untuk menilai apakah terdapat gangguan pada fungsi ginjal. Pada saat renin dan angiotensinogen bertemu akan bereaksi menghasilkan angiotensin 1.
lalu diubah menjadi angiotensin 2 dengan bantuan angiotensin converting enzyme yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 2 bekerja langsung pada pembuluh darah, yaitu dengan cara merangsang vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Angiotensin 2 juga bekerja pada kelenjar adrenal, yaitu untuk merangsang pelepasan aldosteron. Aldosteron ini bekerja pada ginjal untuk merangsang reabsorpsi garam dalam air, di mana aldosteron ini nantinya akan membuat ginjal lebih banyak menyaring air, elektrolit, serta garam. Hal ini membuat jumlah cairan dan elektrolit dalam tubuh menjadi bertambah sehingga tekanan darah meningkat. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.